Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kawan-kawan masyarakat sipil. Ketemu lagi di kanal Civica.id. Hari ini istimewa karena kedatangan tamu istimewa. Seorang perempuan yang luar biasa. Masih muda, berani, dan pintar. Tari dari Indonesian Corruption Watch. Wih, makasih. Mas Dar, kayaknya itu kebesaran deh. Biasa aja. Aktivis perempuan yang berani masuk ke isu yang hardcore ini kan jarang banget. Iya. Jadi menurut gua itu bukan berlebihan lah. Apa kabar, Tan? Baik. Sehat ya? Sehat sih. Masih WFH juga kan, Oh jadi iya. Di cewek WFH udah berapa tahun? udah 2 tahun. udah sampai beli semua alat pekerjaan kantor di rumah. Oke. Dan kantornya yang besar itu kosong berarti? Ya gitulah. Oke. Nah, kita mau ngobrol soal ICW tentu saja ya. Dan juga mungkin nanti kita sedikit refleksi terhadap perjalanan gerakan kita di isu anti korupsi tentu saja. Nah, kalau ICW sendiri sekarang lagi sibuk apa, Tar? Sorry, posisi lo sekarang apa ya di ICW itu? Saya bantu-bantu. Sekarang wakil koordinator. Oke. Bantuin Mas Agus sama Mas Adnan. Oh, di oke. ICW. Jadi wakil koordinator itu sekarang ada? Wakil koordinator ada dua. Mas Agus sama aku. Kalau koordinatornya tetap 1. Gak ada 2. Oke. Tapi gue bersyukur lo yang datang mungkin Adnan. Oh iya. Nanti yang nonton nyokap gue terus mikir, ini apa sih anak berdua? Kayak gak ada tempat lain aja buat ngobrol gitu ya. Oke, jadi lo sekarang wakil koordinatornya. Jadi lebih ke administrasi atau juga masih ngerjain project? Sebenarnya sih tugasnya banyak. Kalau ngomongin wakil koordinator ya, pasti akan ngomonginnya kan administrasi, program, gimana organisasi itu bisa jalan ya, lebih ke internal. Tapi beruntungnya ya karena di ICW kan kita dibebasin juga ya. Maksudnya ada ruang-ruang kita bisa berpartisipasi gitu kan. Jadi tetap untuk beberapa isu yang menarik ya tetap bisa terlibat, tetap advokasi, tetap ikut meeting-meeting koalisi dan lain-lain. Termasuk ke sini podcastan. Termasuk ke sini. Karena kemarin gue lihat di sosial medianya Yasmep ya, gue lihat lu lagi jalan-jalan ke Sulawesi kayaknya. Iya, kemarin tuh jadi kita ngadain pelatihan untuk jurnalis CSO di Makassar. Jadi kita punya satu tools gitu, namanya opentender.net. Nah, jadi tools ini tuh ya diharapkan ya bisa membantu masyarakat secara umum tuh buat memantau mana sih pengadaan pemerintah yang harus kita plototin gitu. Karena kan kadang masyarakat mungkin nggak punya clue ya kayak pengadaan apa nih gitu kan. Nah, jadi kita kayak ngebantuin mereka dan ngarahin pengadaan mana aja sih yang beresiko. Gitu. Nah, kalau masuk ke isu intinya ICW ya soal anti korupsi. Sepanjang ini lu ngeliatnya gimana, Tar? Sepanjang terlibat di isu ini. Iya, paling enggak gini, gue yakin lu punya idealisasi, punya harapan tentu saja ketika gabung ICW, bener gak sih? Bener. Iya kan? Lu berharap sesuatu gitu kan? Iya, karena kan sebenarnya kalau ngomongin kenapa gabung di ICW misalnya ya, jadi balik agak mundur gitu kan. Karena kan sebenarnya bukan hanya kemudian lulus kuliah pengen cari kerja gitu kan, atau pengen terlibat di isu sosial misalnya. Tapi kan sebenarnya jauh dari itu. Aku pun punya pengalaman yang menurutku nggak enak kalau ngomongin korupsi gitu kan. Waktu sekolah gimana kemudian sekolah kita ngelihat ada ketidakadilan gitu ya. Ada teman-teman yang loh kok tiba-tiba dia bisa begini, loh kok ada orang ini gitu ya. Padahal misalnya masuk sekolah itu kan ada prosesnya gitu kan. Terus mesti bayar lah dan lain-lain gitu. Jadi dari pengalaman itu yang sebenarnya juga akhirnya ada rasa atau nilai-nilai kayak nih yang kayak gini nih nggak bener nih. Walaupun dari hal kecil gitu ya. Karena kan kalau ngomongin korupsi orang kan selalu identiknya ngomonginnya tindak pidana korupsi kan, ngomongin yang pejabat ini ngelanggar undang-undang, tapi kan sebenarnya perilaku koruptif kan ada di kita semua, ya kan? Misalnya nyogok, bikin SIM deh, atau lewat lampu merah gitu kan, itu kan sebenarnya kan perilaku koruptif yang bisa berujung ke sana kan. Gitu. Nah, setelah
Lo masuk? Ternyata pusing. Karena ternyata kalau ngomongin korupsi itu nggak sesimpel ada korupsi kita harus ngeberantas gitu kan. Karena korupsi itu kan terjadi hampir di semua sektor di Indonesia ya. Korupsi bukan cuma sekedar kita ngelihat yang ada di berita gitu kan. Yang ya misalnya anggota DPR dapat korupsi pengadaan, dapat keuntungan gitu ya, atau intervensi proyek. Ternyata nggak semudah itu ngomongin korupsi. Nggak sesempit itu. Nggak sesempit itu. Ternyata ngomongin korupsi itu bahkan dari lingkungan yang paling kecil sampai yang atas gitu lah, kita anggap pemerintahan yang lebih besar tuh itu terjadi gitu kan. Dan solusi untuk ngomongin misalnya kalau kita mau nggak mau ada korupsi kita harus ABCD, ternyata tuh juga nggak sesimpel itu gitu, karena banyak aktornya yang terlibat, terus ekosistemnya ya. Jadi kan kita nggak bisa hanya misalnya intervensi, masyarakatnya harus mantau, tapi kita nggak ngeberesin pemerintahannya gitu kan. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun bersama ICW melihat bahwa ya kalau kita mau ngomongin korupsi itu nggak ada di Indonesia, nggak sebatas intervensinya kita hanya ngarahin ke masyarakat, tapi harus ada hal yang lebih holistik gitu ya. Kayak menyasar ke sistem-sistemnya diperbaiki, mungkin aturannya juga harus ada yang diperbaiki. Di sisi lain juga gimana membangun kekritisan masyarakatnya. Gitu. Kalau gue nggak salah kan tagline atau kredonya ICW itu kan memberantas korupsi bersama masyarakat, kira-kira gitu ya? Bener nggak sih? Bener itu ada tuh di website. Kayaknya semua orang inget itu sih memang. Nah, karena itu kan sejak Kang Teten ya sampai sekarang kan nggak berubah, kira-kira gitu ya. Nah, tadi lu juga bilang bahwa membangun kekritisan atau katakanlah mindset masyarakat itu kan satu pekerjaan yang sebetulnya tidak bisa dikatakan ringan nih. Iya, sangat tidak ringan. Di semua aspek loh ya, di semua sektor ya. Mau pelayanan publik, mau isu lingkungan, mau apalagi isu korupsi yang mungkin sebagian besar orang melihatnya itu abstrak ya. Nggak konkret gitu kan? Benar-benar karena kalau ngomongin korupsi itu kan kejahatan yang korbannya itu nggak bisa merasakan langsung. Beda kayak misalnya pencurian, pembunuhan. Kita bisa langsung ngelihat bahwa, ini ada yang mati, ini ada yang hilang barang. Tapi kalau ngomongin korupsi itu kan, yang dikorupsi, yang dicuri, yang dimaling itu kan uang kita, tapi kan tidak langsung kita bayar pajak ke pemerintah, kita bayar segala macam ke pemerintah yang kemudian itu akan kembali ke kita dalam bentuk pelayanan publik gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat tuh nggak aware bahwa itu loh yang harusnya kita dapat pelayanan publik yang bagus, ternyata jadi buruk gara-gara dikorupsi. Nah, memahamkan dan menghubungkan itu kan juga prosesnya nggak bisa langsung cepet gitu ya. Kebayang sih gue, karena satu uangnya jauh ya dari jangkauan masyarakat umum, lalu yang kedua dampaknya kan juga nggak secara langsung bisa rasakan. Pun kalau dirasakan, menghubungkan antara ini karena duitnya dicolong itu kan juga tidak sesimpel itu ya. Bener, mungkin ya menurut kalau ngelihat beberapa kasus korupsi mungkin yang paling berasa dan korupsinya besar itu ketika ngomongin korupsinya KTP elektronik. Sampai akhirnya orang merasa gila, kemana-mana masih pakai surat keterangan, dan itu dia baru mulai ngerasain bahwa ini gara-gara pengadaannya nggak bener. Tapi kan nggak semuanya begitu kan. Betul. Gitu. Artinya pun dengan kasus yang besar itu bisa kita bilang mega korupsi gitu ya, tidak serta-merta kemudian membuat orang menjadikan kasus ini menjadi satu simbol bahwa atau pemahaman baru bahwa korupsi memang harus kita perangi gitu kan? Enggak. Memang itu proses yang harus terus dijalankan. Tapi kan DJ muda-muda lah ya sekarang. Sorry, lu generasi keberapa ya kalau boleh dirunut? Pertama Kang Teten, terus bawahnya Mas Danang ya, koordinator. Masih ada Lucky sebelumnya. Pak Lucky, kemudian bawahnya. Manggil Pak ya? Mas. Pak Lucky. Menyesuaikan aja sih. Iya. Sama usia. Pak Lucky, Mas Danang ya. Iya. Baru terus
baru terus angkatannya Mas Ade, Mas Adnan kan. Betul. Nah sebenarnya kan di bawahnya Mas Ade, Mas Adnan tuh ada angkatannya Mas Tama, Mas Donald, Mas Feby. Tapi kan mereka sudah berkontribusi di tempat lain gitu kan. Ya mereka tetap sih concern sama anti korupsi gitu. Mereka sering support. Tapi memang dengan gerbong yang lain gitu. Enggak. Berarti kalau gitu dihitung tadi lu generasi kelimaan lah ya. Iya kurang lebih. Tapi generasi keempatnya memilih jalan lain. Nah ikan tadi si Donald, si Febri Diansyah kan itu seangkatannya. Sama bener. Tama ya. Sama Tama dan Mbak Mona. Tama masih di cewek kan? Mas Tama di LPSK. Oke, baru tahu Pak. Ya, jadi kalau ada terkait dengan LPSK bisa kontak Mas Tama ya sebagai orang di sana. Itu juga pertanyaan selanjutnya nih kan. Dengan gue nggak mau bilang diaspora ya karena kalau diaspora itu kan disadari didesain gitu ya. Kalau teman-teman di cewek kan gue yakin enggak lah. Yang satu kita kan pernah nyangka misalnya Kang Teten di KSP gitu ya. Iya, nggak pernah ada. Iya. Wah kita ngarahin dia ke sana. Itu maksud gue. Nggak ada. Atau Febri Diansyah dulu waktu jadi jubir KPK gitu kan itu juga bukan mandatnya ICW kan. Bukan. Artinya memang secara personal sekarang Tama di LPSK gitu. Atau kemarin Ahong tiba-tiba pengen nyalonnya Tangsel. Wakil wali kota Tangsel gitu ya. Nah, tapi orang lain kan orang di luar sana kan melihatnya wah ICW sekarang sudah menjadi satu apa ya namanya gerombolan gitu yang ada di mana-mana. Iya di mana-mana. Nah itu berpengaruh nggak sih itu terhadap persepsi publik terhadap ICW itu? Berpengaruhnya mungkin lebih ke orang banyak mempertanyakan gini, kan ada Kang Teten di pemerintahan. Coba dong lewat jalurnya Kang Teten misalnya gitu. Yang ya kita lihatnya Kang Teten deh karena kan cukup apa ya udah lama, kemudian udah sekarang juga posisinya juga cukup strategis gitu kan. Dari dulu mulai di KSP. Jadi ekspektasi orang itu cukup tinggi. Dianggapnya ketika kemudian ada mantan, ya nggak mantan lah mungkin dulu yang pernah tergabung di ICW gitu ya, yang menyuarakan anti korupsi ada di pemerintahan atau mungkin ada di lembaga-lembaga lain lah yang dianggap strategis. Kemudian ekspektasinya ya bisa dong lewat orang-orang ini kita menyuarakan atau kita bahkan mendorong gitu ya satu ide atau isu kita. Tapi kan kenyataannya tidak semanis itu kan. Ternyata dan tidak sesimpel itu. Iya, jadi ketika kita misalnya pun mau dorong lewat teman-teman ini yang nggak serta-merta juga langsung didengar gitu. Dan akhirnya juga kami harus menjelaskan itu kan ke teman-teman atau ke masyarakat yang lain gitu kan. Setiap ada pertanyaan itu ya. Yes, gitu kan. Jadi akhirnya nggak bisa, kita nggak, dan kita kan tetap juga apa ya memastikan independensi kita juga kan sebenarnya. Jadi kita juga harus bilang bahwa ya kita memang mencoba untuk lewat jalur-jalur itu, tapi di sisi lain juga kita membatasi, kita tidak mau kemudian kita jadi nggak independen gitu. Misalnya kalau inget yang waktu ngomongin revisi undang-undang KPK kalau nggak salah, kan kita kan nge-publish tuh beberapa teman-teman, omnibus ya kalau nggak salah, nge-publish teman-teman yang ada di wanted kan, yang ada di pemerintahan gitu yang ngebantu yang dari dulu KSP. aktivis. Iya, yang dulunya adalah aktivis gitu kan. Nah sebenarnya kan ini kan juga bentuk kami mendorong bahwa ayo dong mereka juga harus bergerak gitu ya. Yang ada di dalam kita juga udah bergerak nih yang ada di luar gitu kan. Ya itu kan sebenarnya tanda untuk mengingatkan gitu loh bahwa dulu kalian ada di sini dan kita tahu perjuangan itu gitu kan. Gitu. Sekarang kalian kami butuhkan. Di mana kalian? Ya kurang lebih kira-kira gitu. Pesannya gitu kan. Iya dan kalaupun misalnya ada isu sensitif, kami pun juga nggak mau yang diintervensi gitu ya. Misalnya waktu itu kan kita suka berapa kali tiap tahun ngasih raportnya Jokowi ya. Pekerjaannya gimana sih gitu ya. Kami tetap akan melakukan itu. Walaupun di sana ada mantan-mantan aktivis atau ya teman-teman aktivis yang ada di sana, kami tetap berusaha berusaha independen sih gitu. Artinya itu satu apa ya namanya, satu beban yang menurut gue juga nggak ringan ya. Satu sisi orang punya ekspektasi bahwa gampang dong kalau ICW sekarang urusan koordinasi, ngobrol, ngasih rekomendasi gitu kan. Sisi yang lain juga pasti ada pertanyaan, masih independen nggak ya ICW karena itu dua mata dua sisi di mata uang, satu mata uang kan gitu. Nah apalagi kalau kita tengok ke belakang ini kan kasusnya
yang muncul kan menurut gua agak lucu ya. Misalnya tiba-tiba ICW dikabarkan dapat duit CSR-nya KPK. Deng. Wow. Ada yang lapor ke polisi supaya BPK mengaudit duitnya. Aduh, ya. ICW itu sebenarnya lu ngeliatnya gimana tuh? Sebenarnya bingung sama orang yang kayak gitu karena dia baca nggak sih gitu. Pertama tapi mungkin sisi positifnya mereka perhatian sama ICW. Sisi positifnya oke ya perhatian, tapi di sisi lain gini, ICW itu kita tiap tahun itu punya kita pilih auditor gitu ya untuk kantor untuk mengaudit semua laporan keuangan gitu ya. Baik semua laporan keuangan di ICW gitu kan, dan itu kami publikasi di website. Jadi kalau seandainya di website bisa ke antikorupsi.org, itu semua ada tuh laporan hasil audit dari tahun berapa sampai yang kalau nggak salah 2021 baru selesai akhir. Artinya teman-teman tiap tahun memang rutin ya? Memang rutin, dan di situ tuh ketahuan loh kalau seandainya dibaca ICW itu dapat uang dari mana aja sih. Jadi dan berapa jumlahnya? Bener, berapa jumlahnya dipakai buat apa aja. Jadi kami nggak pernah nutup-nutupin tuh. Jadi kalau mau cek ICW dapat apa aja dan berapa banyak ya udah silahkan cek gitu ya. Dah. Di ICW sendiri kami itu juga punya standar. Jadi nggak semua yang namanya uang itu bisa kita terima gitu ya. Karena kan ICW itu punya dua ya. Paling nggak yang pertama itu ya kita mencari pendanaan dari program-program kan. Maksudnya donor ya? Donor ya. Dari beberapa donor. Yang satunya lagi kan kami juga menggalang dukungan publik nih. Ada fundraising kan. Nah ini kan apalagi terutama yang fundraising ya, itu kan hal yang sangat krusial kalau seandainya kita nggak atur dengan jelas gitu. Nah jadi tuh dalam penerimaan dana pun kami itu harus selektif. Pertama kami lihat siapa sih yang mau yang mau jadi supporternya ICW nih, yang mau ngasih uang gitu ya. Kalau seandainya track recordnya kita anggap wah ini kayaknya pernah terkait kasus A, B, C, kami pokoknya nggak clear lah. Nggak clear, kita nggak terima. Tapi nggak hanya ngomongin korupsi, kita juga ngelihat misalnya nih kan dibolehin juga ya perusahaan. Kita ngelihat juga dia punya nggak masalah dengan usahanya dan lingkungan. Karena kita ngomongin korupsi nggak cuma tok-tokan korupsi kan, kita juga mesti ngeliat apakah dia juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Dan juga kami ngebatesin satu orang itu. Kalau seandainya perorangan 1 tahun itu hanya boleh berapa sih maksimal? Dan kalau perusahaan hanya boleh berapa sih gitu? Itu kalau yang yang fundraising tuh. Nah kalau yang donor pun ya kami juga nggak mungkin lah yang namanya meng-apply donor kalau kami tidak ada isunya, tidak punya kemampuan. Misalnya tiba-tiba ICW ngomongin hal yang misalnya pengelolaan sampah misalnya ya. Yang ICW mungkin kita nggak ada pengalaman, tahu juga enggak gitu ya. Jadi ya mungkin kita nggak kesana gitu ya. Nah di luar itu juga kami sangat membatasi yang namanya dana-dana. Pertama kami nggak terima dari pemerintah. APBN, APBD itu udah wah nggak deh gitu ya. Mau bentuknya apapun gitu. Jadi mau in cash, mau in kind, pokoknya itu nggak ada gitu kan. Kemudian juga beberapa lembaga-lembaga internasional yang pendanaan itu juga kami ada beberapa yang tidak kami terima. Misalnya kayak utang dan lain-lain itu kami nggak terima gitu. Dan ya itu sih yang selalu dijaga gitu ya. Walaupun banyak juga dan beberapa bahkan ada yang nawarin, karena apalagi kalau kita ngomongin sekarang pengadaan barang dan jasa tipe Soklola tipe 3 kan ada yang buat teman-teman masyarakat ya, bisa organisasi masyarakat. Dan beberapa kan sedang didorong ya untuk mencoba. Nah jadi kami yang tetap nggak bisa gitu. Bahkan beberapa minta keahlian gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ICW bantuin kami deh buat bikin sistemnya, nanti ada anggarannya. Kami bilang ya udah tenaganya aja nggak usah dibayar deh daripada nanti. Maksudnya kita mendingan ya udah support aja secara kemampuan kami, tapi kami mending nggak usah dibayar dan nggak dapet uang itu. Artinya sebetulnya kalau bicara soal potensi resources ya di luar sana bagi cewek itu peluangnya sebetulnya masih besar ya. Maksud gue gini, kalau dengan asumsi tidak dibatasin tadi loh Tar. Tidak ada pembatasan, tidak punya mekanisme seleksi yang cukup ketat. Itu asumsi gua dari keterangan lo tadi, dari deskripsi lo tadi, kayaknya banyak sebetulnya orang-orang di luar sana itu di sisi masyarakat ya, yang baik individu maupun katakanlah perusahaan. Itu yang memang pengen bantu, pengen support, pengen nyumbang, pengen jadi sahabatnya ICW. banyak dan beberapa kali kita juga langsung ditawarin yang kayak berapa puluh juta gitu ya. Tapi kan
lagi-lagi kami kembali lagi, oh maaf kami nggak bisa gitu. Apalagi kalau nyumbangnya misalnya udah bisa memenuhi setengah atau bahkan lebih dari kebutuhan ICW gitu ya. Karena tadi masalah independensi, kami nggak mau kemudian ketika dia nyumbang intervensi, ICW gini dong ini. Nah itu kan menjaga itu kan juga hal yang penting gitu ya gitu. Jadi akhirnya kalau bercandaan sih di kantor, ini nih cewek orang udah mau ngasih uang kita malah nolak lagi ya karena sementara yang lain bingung nyari ya. Karena tadi itu. Nah kalau bicara soal tadi penggalangan dana publik, menurut sepengetahuan gue kan ICW termasuk yang awal ya, artinya CSO yang awal mulai mencari alternatif pendanaan publik. Evaluasi teman-teman gimana dari 2008 ya udah mulai ya? 2008, sekitar 2008 tuh kita udah bangun strateginya mau kayak gimana. Jadi sebenarnya kami juga belajar banyak ya ngomongin strategi fundraising karena kami pun berubah jauh tuh dari strategi awal sampai akhirnya sekarang gitu. Waktu awal-awal itu kan kami banyak kemudian ada booth ICW gitu ya, yang ada di bandara, ada di mall-mall gitu kan. Kami mencoba mendatangi masyarakat sebenarnya bukan hanya ngomongin ayo dong donasi, enggak sih, tapi juga menyebarkan tadi ngomongin campaign. Ini loh kita punya masalah yang namanya korupsi gitu kan. Kalau kalian pun pada akhirnya misalnya ketika datang ke booth nggak mau support nyumbang nggak ada masalah, tapi paling nggak mereka juga udah dapat informasinya. Nah jadi itu dulu kami melakukan itu di banyak tempat gitu ya, di beberapa tempat. Ternyata mengelola ini kan kami mengelola sendiri ya SDM teman-teman yang ada di lapangan. Nah ternyata mengelola SDM seperti itu juga butuh kehususan gitu ya, bagian tersendiri gitu ya, yang memang mengurusi itu gitu. Karena ternyata nggak semudah itu ngurusin teman-teman, memastikan di lapangan bener nggak mereka ngebuka booth. Bener nggak sih kalau yang mereka laporin ini datanya itu bahwa orang-orang ini mau nyumbang gitu kan, karena ya bisa aja ternyata itu datanya fiktif dan lain-lain, itu kan itu juga PR. Nah makin kesini kemudian kami ngerasa kayaknya kita nggak bisa nih ngelola yang kayak dulu. Sampai akhirnya kami cuma punya 1 atau 2 booth doang lah di bandara gitu ya waktu itu. Nah dan kesini lagi kita ngelihat kayaknya semakin gak efektif deh nih kalau ICW kemudian modelnya ada booth lagi, ada orang-orang lagi, ngelolanya juga kami nggak punya kemampuannya gitu ya. Akhirnya kami geser strategi. Kami udah punya nih supporter lama, karena kan mereka kan kalau di ICW tuh bisa yang one time, jadi dia sekali donasi, bisa yang bulanan, gitu kan, bisa 75.000 dia dulu kalau nggak salah tuh, mulai dari 75.000. Dan yang nyumbang itu nggak hanya orang-orang yang udah pada kerja, bahkan mahasiswa itu ada juga yang nyumbang gitu. Nah melihat itu dan akhirnya makin nggak efektif, karena kan sekarang dulu mungkin media sosial nggak kayak sekarang, ya kan? Jadi akhirnya kami yang mencoba datang ke lapangan. Nah sekarang media sosialnya makin banyak, strategi komunikasi, cara kita mau mendekat ke masyarakat juga udah bentuknya macam-macam. Akhirnya kami rubah. Kayaknya kita nggak akan fokus untuk naruh lagi nih booth ICW di tempat-tempat umum. Tapi kami rubah gimana caranya? Kita caranya mengadakan supporter gathering. Jadi yang udah pernah melakukan jadi supporter, kita kumpulin nih. Sebenarnya pertama itu adalah event bagi ICW untuk ngasih tahu ini loh dana teman-teman itu dipakai buat apa aja sih. Karena kan kami juga harus ngelaporin lah ya, sebagai orang yang kemudian udah nyumbang. Nah, yang kedua sebenarnya di forum itu kami juga mencoba memperluas jaringannya ICW. Jadi mereka bisa merekomendasikan siapa sih yang bisa mereka rekomendasikan untuk jadi supporternya ICW gitu. Jadi akhirnya modelnya tuh pertemuan-pertemuan, kemudian rekomendasi. Biasanya kami juga coba tanya beberapa teman-teman yang udah pernah jadi supporter gitu ya. Dan sekarang juga penggalangannya sempat kami melakukan modelnya kayak lelang. Nah jadi kami kerja sama seniman atau sama beberapa seniman lah ya. Waktu itu pernah sekali kami melelang 1 lukisan itu di daerah Kemang, dan itu akhirnya berapa ya waktu itu ya, aku lupa, 100 juta atau berapa ya, kurang lebih 100 jutaan lah kalau nggak salah. Nah itu akhirnya dibeli dan uangnya itu ya buat didonasikan di ICW gitu. Jadi bentuknya udah beda lagi nih sama yang kemarin, lebih variatif. Dan ketika COVID gini, wah itu juga
ini sih buat pelajaran bagi kami karena kan ini perubahan strategi ya. Dulu kita masih bisa ketemu offline, kita bisa ngajak langsung, ketemu langsung. Sekarang ini kan kalau ngomongin COVID, wah kita minta sumbangan di saat keadaan ekonomi aja bermasalah, ya nggak semua orang kemudian mungkin ya punya cukup gitu ya menyisihkan untuk nyumbang, bahkan beberapa kan mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya gitu kan. Dan kalaupun misalnya orang punya, mungkin juga dia fokusnya untuk yang lain misalnya. Bener, gitu ya. Kali aja dia punya concern lain kan. Nah jadi akhirnya di masanya 2 tahun inilah ya kami coba ngegalang dananya itu juga berubah gitu ya. Pertemuannya pertama pasti jadi online. Yang kedua juga pendekatannya ya beda gitu ya. Kami lebih via WhatsApp, kemudian di telepon gitu kan. Lebih yang bersifat bisa dikerjakan dari jarak jauh lah ya gitu. Dan selain itu juga kami membuat event-event yang mungkin bisa berbayar gitu. Misalnya beberapa kali kami mencoba tes sih sebenarnya awalnya tes. Oke, kalau kita misalnya buka kelas misalnya pembicaranya ini orang-orang yang memang expert dan kompeten, kira-kira ada nggak ya masyarakat yang mau berbayar ikut seminar atau apa gitu ya. Itu juga kami coba ngetes itu sih, dan ini baru mulai berjalan gitu 1-2 kali. Gitu. Jadi ya banyak sih. Kita harus adaptasi sih. Kalau pelajarannya harus selalu adaptasi dan merubah, cek lah strategi kita masih bisa nggak sih dijalanin apa enggak gitu. Nah, kalau balik ke isu anti korupsi nih dengan tadi kan lu udah jelasin sedikit soal bagaimana intervensi ke masyarakatnya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal institusi negara nih ya, pemerintahan, baik parlemen, eksekutif dan KPK sendiri kan kita sekarang tahu situasinya kayak gini. Ya, memprihatinkan. Nah, menurut refleksi teman-teman itu strategi apa lagi yang harus kita invent ya, harus kita temukan gitu sehingga seperti halnya tadi kalian di penggalangan dana harus melakukan menemukan cara-cara baru sebagai respon situasi yang berkembang. Menurut gua di isu core business-nya kan juga kayaknya begitu ya. Iya nggak sih? Iya, dan itu adalah pertanyaan yang berat. Karena gitu ya? Karena gini, memang sekarang kan kayaknya keadaan yang paling buruk gitu ya kalau dilihat. Ya kita nggak usah ngelihat masa Orde Baru lah, reformasi lah ya. Selama reformasi ini kan sebenarnya kan udah dengan adanya KPK itu kan salah satu hal yang bisa dianggap simbol dari gerakan anti korupsi ya, salah satu lah. Dia bisa menjadi milestone inilah ya capaian untuk perkembangan gerakan anti korupsi lah ya. Benar, dengan ditambah dengan hal-hal lain gitulah ya. Nah, sekarang KPK-nya digembosin. Masuk angin. Dan kami pun juga belajar gitu ya. Gimana kemudian pelemahan ini tuh berubah strateginya. Gitu. Jadi sebelum kita ngomongin misalnya apa sih yang harus kita lakuin gitu ya, kami pun belajar bahwa ini orang-orang yang mau ngelemahin gerakan anti korupsi nih belajar juga. Kalau seandainya inget ya dulu-dulu nih awal-awal pelemahan KPK kan kalau seandainya ada kasus-kasus yang sensitif misalnya terkait dengan kepolisian dan lain-lain kan langsung nih pimpinannya dikriminalisasi dan itu langsung masyarakat pasti akan datang dan berujung kemudian presiden kasih pernyataan selesai. Akhirnya nggak jadi dilemahin gitu kan. Ngomongin revisi juga gitu. Kemarin kita juga bisa intervensi gitu ya, ngajakin masyarakat karena kan sampai revisi keluar perpu kalau gue nggak salah dulu. Ya benar, sampai sempat keluar perpu ya. Nah jadi itu bisa tuh dilakuin. Nah sekarang mereka berubah, nggak nyerang dari luar tapi di dalam. Pertama mulai dari pemilihan komisionernya. Yang menurut kami ya ada catatan banyak lah dan sekarang bisa ketahuan ya gimana kemudian sebagian dari komisionernya punya masalah etik gitu kan. Dan itu kan kalau kita ngomongin korupsi di ini aja pimpinannya udah nggak berintegritas gitu kan. Dan dalam sejarah perkembangan atau sejarah perjalanan KPK mungkin baru sekali ini ya ada kasus-kasus etik yang demikian. Menurut gue sih relatif gue nggak mau bilang telanjang ya tapi terang-terangan. Karena
jelas gitu. Ya salah satunya misalnya yang kemarin Lili. Gimana dia berhubungan sama orang yang lagi berperkara. Dan dugaannya dia kan ngebantu juga nyariin pengacara gitu kan. Jadi ini gimana ini yang harusnya jelas gitu negakin hukumnya kok malah ikut-ikut keseret gitu kan. Nah, jadi mereka sekarang ngelemahinnya pertama dari pimpinannya. Kedua dengan aturannya, revisinya kan. Revisinya akhirnya berjalan gitu kan. Revisinya berjalan, nah ternyata nggak sampai situ. Teman-teman yang kemudian dianggap kritis, yang kemudian dianggap punya ya integritas lah ya. Sebagian besar pasti di KPK punya integritas. Tapi teman-teman yang kritis ini dan berani menyuarakan hal-hal yang mungkin nggak sejalan gitu ya sama pimpinan-pimpinan baru gitu, atau ada hal-hal lain di internal. Ini yang kemudian juga coba disingkirkan gitu. Jadi akhirnya ya dari aturannya ya pimpinannya sekarang juga dipertanyakan, dan orang-orang yang beraninya ini juga kemudian disingkirkan gitu. Jadi mereka ini sih kayaknya strateginya belajar banget nih mereka gimana kemudian menghadapinya gitu. Karena kalau kemarin-kemarin masyarakat langsung kan. Kalau sekarang kan kelihatannya mungkin kayak ya udahlah ada pimpinannya, ya udahlah ini kan udah putusan kepemimpinan. Nah, beda banget kan kalau kita rasain. Nah, kalau dulu juga kami salah satu tujuan akhir misalnya kita ngomongin ini deh pelaporan kasus korupsi atau bahkan ngedorong masyarakat, kan kami juga banyak kemudian berkolaborasi sama KPK, ya kan. Teman-teman KPK pun begitu gitu ya, tapi tidak dalam konteks masalah CSR yang tadi ya. Masalahnya kegiatan dan nggak ada uang yang kami terima gitu ya. Dan gue baru tahu kalau KPK punya CSR. Nah itu juga bingung juga, sejak kapan KPK punya CSR. Jadi akhirnya sekarang kami tidak bisa juga mengharapkan satu lembaga untuk menjadi simbol dari gerakan anti korupsinya gitu ya, karena bisa dibilang udahlah KPK nggak bisa diharapin lagi dengan keadaan yang sekarang gitu. Jadi akhirnya apa yang kami lakukan, kita balik lagi ke masyarakat. Mencoba balik ke masyarakat dalam konteks gini, ya mungkin sekarang kita udah nggak bisa lagi misalnya kalau ada case dan lain-lain itu kita berujung ke KPK gitu ya. Tapi gimana kita ngebuat tetap balik masyarakatnya lebih aware bahwa ini bukannya lagi baik-baik, kita lagi nggak baik-baik gitu ya. Kedua, sekarang lebih banyak kerja juga sama teman-teman jurnalis, gitu ya. Karena pada akhirnya ngomongin anti korupsi, ya udahlah nggak usah lewat KPK. Kita coba pakai jurnalis, teman-teman jurnalis untuk ngomongin masalah korupsi, gitu ya. Untuk menyuarakan ke publik. Dan teman-teman jurnalis ini kan juga punya cara yang lebih mudah dipahami sama masyarakat ketimbang nah ini karena kadang kan kekurangannya teman-teman masyarakat sipil ya mungkin ini cewek juga gitu ya. Kita kan cenderung kadang pakai bahasanya tinggi atau bahkan mungkin bentuknya kan laporan kasus gitu ya yang ini mungkin masyarakat nggak bisa cerna. Tapi kalau sama teman-teman jurnalis kan itu ya dia bisa lebih pakai bahasa-bahasa yang lebih enak, lebih bercerita dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin jurnalis kan teman-teman ICW sejak awal sebetulnya kan dekat dengan jurnalis ya. Nah sekarang yang baru apa sih? Nah jadi kalau dulu itu kan kita memang sering ngobrol dekat ya, tukar kalian semua informasi. Jadi media darling lah. Tapi kalau sekarang beda hubungannya, jadi kita lebih kolaborasi sih bilangnya. Jadi bukan cuman jurnalis datang ngeberitain, kita kasih informasi, tapi yuk kita kerja bareng. Apa yang mau kita lihat nih, gitu. Jadi ICW itu punya namanya sekarang juga klub jurnalis investigasi. Jadi itu ada beberapa jurnalis memang sekarang masih ini sih kebanyakan teman-temannya atau anggotanya itu dari teman-teman yang ada di pusat sih ya. Tapi ini juga kami coba lagi di nasional di nasional. Nah tapi kami juga lagi ngembangin nih ke teman-teman daerah. Jadi nggak hanya jadi sebenarnya udah mulai dari 2018-17 lah kita mulai model cara hubungan atau kerjasamanya tuh nggak sekedar datang dong ke rilis cewek gitu ya. Tapi lebih ke ayo ini ada satu nih hal yang bisa kita pantau bareng. Nah jadi akhirnya kolaborasi itu menurut aku sih menguatkan dua-duanya ya. Pertama teman-teman di kelompok masyarakat sebagai mungkin orang yang banyak informasi. Di sisi lain teman-teman jurnalis kan juga punya kemampuan lain dan dia bisa investigasi dengan caranya mereka juga kan. Jadi kelebihan dari jurnalisnya, kelebihan dari teman-teman kelompok masyarakat sipilnya bisa digabung bareng dan
akhirnya hasilnya itu bisa dua. Pertama, sebagai teman-teman di masyarakat sipil, dia bisa menyuarakan ke kanal-kanal yang ada nih. Oke, kita coba audiensi ke DPR, DPRD. Kita misalnya ngelaporin kalau ada maladministrasi bisa ke ombudsman gitu ya, atau bahkan ya penegak hukum lah, walaupun kemungkinan dilanjutinya ya udahlah ya. Jadi kita coba pakai itu. Nah, di sisi lain teman-teman jurnalis dia dengan informasi yang sama, mereka bisa menghasilkan tadi artikel-artikel yang mudah dipakai dan dibaca dan dicerna gitu ya. Jadi menarik dan menurutku beberapa case yang udah kita lakuin misalnya di Jogja, di Makassar, di Manado gitu ya, kerja-kerja bareng kolaborasi ini ternyata cukup menarik perhatian dari penegak hukum juga. Misalnya yang di Jogja, salah satunya itu di tahun 2018 teman-teman KPK juga sempat datang akhirnya ke Jogja, itu coba menanyakan juga nih gimana sih emang case-nya yang teman-teman pantau atau investigasi gitu ya. Jadi itu sih akhirnya model-model hubungannya nggak cuman ya transaksional ngomongin itu ya. Aku mau cari berita dong enggak ya, tapi lebih kepada ayo kita bareng-bareng. Lebih kolaboratif ya. Lebih kolaboratif dan mereka juga aktor yang bisa terlibat loh di gerakan anti korupsi, bukan cuman sekedar nyari berita gitu kan. Dan kemampuan investigasinya jadi benar, karena di dalamnya juga ada sharing pengetahuan dan keahlian kan. Misalnya ngomongin pengadaan, teman-teman jurnalis bisa lebih paham misalnya prosesnya kayak gimana sih. Nah, mungkin teman-teman CSO-nya juga bisa ngasih tahu, kita bisa nyari informasi ini. Di sisi lain teman-teman jurnalis bisa nyari informasi lain yang teman-teman CSO mungkin sulit dapat gitu kan. Yang kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau bicara optimisme nih. Berat. Tadi kan udah cerita banyak ya gimana sisi masyarakat, gimana situasi terakhir dengan lembaga-lembaga di pemerintahan. Teman-teman tetap mencari format-format baru gitu. Tapi kan tentu ada ada titik di mana kita kadang-kadang perlu berhenti sejenak atau kadang-kadang perlu mundur gitu kan. Kayaknya kita setback ini sekarang gitu. Tapi dan itu kan butuh optimisme ya. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini ya akan membuahkan hasil lah di masa yang akan datang. Teman-teman ngerti gitu juga gak sih? Harus dong. Nggak, kadang-kadang frustasi itu juga manusiawi sih, Tar. Nah, sebenarnya kalau ngomongin frustasi sih ketika ya kita ngelihat masalah omnibus kemudian revisi itu udah wah, karena gini di titik paling rendah gitu. Iya, karena gini, kok negara transaksional banget ya. Ini udah bukan ngomongin masalah masyarakatnya, kepentingan masyarakatnya udah nggak ada. Betul. Ini benar-benar kepentingan orang-orang yang dekat sama siapa, pebisnis dan lain-lain gitu. Dan itu kan udah banyak ya, nggak hanya ICW, teman-teman CSO lain pun mengeluarkan itu gitu. Jadi itu udah rasa mungkin sedikit frustasi dan stres gitu ya, teman-teman kayak wah gila sih ini gimana nih gitu kan. Tapi akhirnya ya kita nggak bisa berhenti sih. Maksudnya kita refleksi, kita ngelihat ini satu jalur kita mungkin udah ketutup gitu ya. Ya makanya akhirnya kemudian kita harus muter balik dan kita ubah arah nih. Gitu, udah nggak bisa lewat jalan ini lagi gitu. Kalau kita hanya terus ngedorong misalnya berharap negara baik atau negara akan merubah sesuatu, presiden bakal bergerak misalnya ngeluarin perpu nih, KPK diperkuat, kayaknya udah sulit karena komentarnya pun apa segala macam kan udah tidak mengarah ke sana kan. Walaupun komentar di awal kan akan memperkuat. Kalau itu sih ya janji-janji ketika awal dan lain-lain itu kan memang kan, tapi kan kenyataannya aja sekarang kan. Nah, jadi akhirnya mencoba melihat hal-hal lain yang bisa dikerjakan gitu ya. Karena gini, orang-orang yang kemudian sekarang ada di pemerintahan itu kan juga karena masyarakat yang milih, ya nggak sih? Anggota DPR, DPRD, presiden gitu kan, siapapun lah gitu. Nah akhirnya yang kita lihat ya mungkin memang saatnya kita kenapa kemudian juga balik ke masyarakat, kita mau ngedorong ayo masyarakatnya coba lebih kritis gitu.
Jangan mau nanti nih di pemilu yang berapa tahun lagi ini yang udah mulai banyak baliho-balihonya itu, jangan lupa kalau seandainya si calon-calon ini punya catatan gitu loh, dan ngebangun kekritisan masyarakat ini kan gampang. Kadang kita suka lupa. Oke, kemarin dia pernah ngelakuin korupsi tapi dipilih lagi. Nah, membangun dan ini itu kasusnya sudah banyak ya. Udah ada beberapa daerah bahkan ada yang menang. Iya. Walaupun dia udah pernah punya kasus korupsi. Betul. Kan. Jadi tadi coba balik ke masyarakatnya, walaupun ini bukan kerja yang gampang kayak diucapin ya. Prosesnya juga lama dan nggak bisa kalau kita ngomongin ICW aja. Gitu. Makanya kemudian harus bareng-bareng sama teman-teman lain. Karena ngomongin masalah lingkungan, ngomongin masalah ya batu bara dan lain-lain, itu kan bukan cuman bukan hanya itu aja gitu ya. Kalau kita mau ngomongin lingkungan yang lebih baik, kondisi ya tambangnya misalnya batu bara bisa di stop dan lain-lain, itu kan bukan cuman kemudian perannya ICW aja kan, tapi kan banyak teman-teman lain juga. Nah, makanya ini pentingnya juga ya bareng-bareng sih, kerja bareng-bareng yang nggak mudah ya. Gitu, dan up and down lah ya. Iya sih itu. Namanya berjaringan, berkoalisi, dan nature-nya kan pasti ada yang ada project, ada yang benar. Nah, ini adalah jaringan memang yang tanpa project, itu kan pasti juga beda-beda tuh ya. Itu juga jadi itu jadi tantangan tersendiri ya, gimana kemudian merawat jaringan dan memastikan bahwa mereka tuh tetap bisa menyuarakan dan tetap bisa berjalan gitu ya. Karena nggak bohong juga sih, maksudnya gini. Oke, mereka menyuarakan anti korupsi, tapi kan mereka juga butuh buat memenuhi kebutuhan logistik pribadi gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa munafik juga gitu kan. Ya harus terpikirkan juga, sama lah. Kalau ngomongin misalnya ICW nih, nggak mau kita teriak-teriak terus kita kelaparan atau apa. Itu kan juga hal yang harus dipikirin gitu kan. Nah, jadi memang di satu sisi kita tetap advokasi ngomongin isunya, di sisi lain kita juga harus tetap mikirin gimana logistik teman-teman. Nggak hanya ICW, mungkin teman-teman yang di daerah juga, karena ICW kan nggak punya jaringan. Nggak punya ICW cabang Medan, ICW cabang Bandung tuh nggak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ya itu bukan ICW. Nah, tapi kan ICW berjejaring kan kita. Malang Corruption Watch itu bukan cabang ya? bukan. Di jaringan Kami nggak mau buat organisasi baru lah ya, tapi lebih yuk gimana kita bisa kerja sama bareng sama teman-teman di daerah ya. Di Tangsel udah terus kan. Kalau itu kelas jauh kan. Kayak GGW di Garut gitu kan. GGW di Garut gitu kan. Jadi di beberapa daerah lain lah gitu. Jadi sih. Oke, Tar, thank you banyak. Sama-sama. Obrolan kita nggak panjang tapi menurut gue insightful ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Sukses terus. Dan kita nanti bisa lanjutkan diskusi di topik yang lain. Thank you sekali lagi, Tar. Sama-sama, Mas Danar. Makasih.